Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik-baik ya, dan yang pastinya tetap semangat. Oke, ketemu lagi dengan saya Endah di pembelajaran matematika. Dan kali ini kita akan belajar tentang segitiga khusus. Segitiga khusus ini ada di bab teorema Pythagoras matematika kelas 8. Oke. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke rumusnya, kita akan bahas apa sih segitiga khusus itu, ya. Segitiga khusus adalah segitiga siku-siku di mana dari sudut siku-siku utama ini kita tarik lagi garis yang tegak lurus terhadap salah satu sisi. Contohnya untuk segitiga siku-siku yang sudah ada di gambar, segitiga siku-siku ABC di mana sudut siku-siku utamanya adalah di B. Dari sudut B ditarik tegak lurus ke sisi AC sehingga didapat titik D. Ya. Nah, dari segitiga siku-siku ini kita bisa susun 3 rumus, ya teman-teman. Nah, caranya gimana? Kita ambil patokan segitiga utama dari sudut siku-siku utama dari segitiga ini. Nah, segitiga ini ABC, sudut siku-siku utamanya di B. Nah, ini akan menjadi patokan kita. Kemudian yang kedua, sisi dari segitiga ABC yang terdiri dari 3 sudut. Di sini adalah sisi A, sudut titik A, titik D dan titik C. Oke. Yuk, kita ke rumus yang pertama. Rumus yang pertama kita mulai dari sudut atau titik A. Oke. A ke sudut siku-siku utama yaitu B. Berarti kita dapat AB kuadrat sama dengan AD kali AC. Itu ya. Itu adalah rumus yang pertama. Kalau kita mulai dari titik A, berarti semua diawali dengan huruf A. Oke. Sekarang kita ke rumus yang kedua. Kita awali dari titik D. D ke sudut siku-siku utama yaitu di B. Berarti DB kuadrat sama dengan DA kali DC. Sekarang rumus yang ketiga. Kita mulai dari titik yang C. C ke sudut siku-siku utama yaitu B. Berarti CB kuadrat sama dengan CD kali CA. Begitu. Jadi untuk segitiga yang sudah kita gambar ini, kita dapat 3 rumus ini. Nah, bagaimana dengan gambar untuk segitiga yang lain? Pastinya kita akan dapat rumus yang lain juga. Oke, kita lanjut. Yuk. Nah, sekarang kita punya segitiga seperti ini. Oke. Di sini segitiganya PQR, di mana sudut utamanya adalah Q. Kemudian 3 titiknya 1, 2, 3. Oke. Rumus yang pertama, kita mulai dari titik P. P ke sudut siku-siku yang utama yaitu Q. Berarti kita dapat PQ kuadrat sama dengan PS kali PR. Rumus yang kedua, kita mulai dari titik S ke siku-siku utama yaitu di Q. SQ sama dengan SP kali SR. Rumus yang ketiga, kita dari titik R. R ke siku-siku utama Q. Berarti kita dapat RQ kuadrat. Maaf, ini ada kuadratnya ya teman-teman. RQ kuadrat sama dengan RS kali RP. Begitu.
Terus gimana kalau ada model gambar segitiga yang bentuknya lain? Nah, kita juga akan bisa susun rumus yang lain. Oke, misalnya kita punya segitiga yang di bawah ini. Ada segitiga KLM, nah, dengan sudut siku-siku utamanya di L. Dari titik L ditarik tegak lurus ke sisi KM sehingga didapat titik N. Nah, sudut siku-siku utamanya di L. Terus sisi yang punya 3 titik di bawah sini, yaitu titik K, N, dan M. Oke, dari gambar yang bawah ini kita juga akan dapat 3 rumus. Yuk, rumus yang pertama, patokan kita dari titik K. K ke sudut siku-siku utama, yaitu di L. Berarti kita akan dapat KL kuadrat sama dengan KN dikali KM. Begitu, teman-teman. Terus rumus yang kedua, dari titik N kita akan dapat NL kuadrat sama dengan NK kali NM. Oke, nah, rumus yang ketiga, kita mulai dari titik M ke sudut siku-siku utama, yaitu di L. Berarti ML kuadrat sama dengan MN kali MK, begitu. Oke, bisa mengerti ya cara menyusun rumus yang didapat dari segitiga khusus yang ada. Oke, nah kalau sudah, sekarang kita masuk ke contoh soal, cara pengerjaan di soal-soal yang merupakan segitiga khusus. Oke, contoh soalnya seperti ini. Misalnya ada segitiga PQR di mana siku-siku utamanya adalah di P. Dari titik P ditarik tegak lurus ke sisi RQ sehingga didapat titik S. Nah, panjang PS-nya 24, panjang SQ-nya 10. Nah, kita mau cari PQ, QR, dan PR. Oke. Nah, sebelum kita mau cari rumus, sebelum kita mau menentukan sisi-sisinya ini, kita tentukan dulu rumusnya. Oke. Rumus yang pertama, ini siku-siku utamanya di P, sisi yang punya 3 titik adalah di sini. R, S, Q titiknya. Kita mulai dari R. R ke siku-siku utama berarti RP kuadrat sama dengan RS kali RQ. Rumus pertama. Rumus kedua, kita mulai dari titik S ke siku-siku utama berarti SP kuadrat sama dengan SR kali SQ. Oke, rumus yang ketiga. Rumus yang ketiga kita mulai dari titik Q. Berarti QP kuadrat sama dengan QS kali QR. Begitu. Nah, sekarang kita mau menentukan nilai PQ. Kalau kita mau tentukan nilai PQ, kira-kira kita bisa pakai rumus yang pertama, kedua, atau ketiga. Nah, PQ ketiga, oke. Dimana rumus ketiga adalah QP kuadrat QS kali QR. QP ditanya, QS sudah tahu 10, tapi QR-nya belum tahu. Jadi PQ untuk sementara belum kita bisa cari dulu. Nah, sekarang coba dari rumus kedua. SP kuadrat SR kali SQ. SP ada, SQ ada, kita bisa cari SR. Oke, berarti kita akan memulai dari rumus yang kedua dulu. Oke, kita akan mulai dengan rumus yang kedua tadi. Nah, dari mana SP kuadrat sama dengan SR kali SQ. SP kita masukkan ya teman-teman, nilai SP adalah 24. Jadi 24 kuadrat sama dengan
SR-nya nggak tahu, kita tetap tulis SR kali SQ-nya adalah 10. Nah, tinggal kita hitung 24 kuadrat adalah 576 sama dengan SR dikali 10. Berarti kita bisa tahu nilai SR-nya, berarti nilai SR adalah 576 diper 10. Hasilnya 57,6 cm. Seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, selanjutnya kan tadi PS sudah ada 24, SQ udah 10. Di gambar di perhitungan sebelumnya kita udah dapat nilai RS 57,6. Nah, sekarang dari rumus yang dimulai dari Q, berarti kita bisa dapat rumus apa? QP kuadrat sama dengan QP kuadrat sama dengan QS kali QR. Kita masukkan teman-teman nilai QP-nya udah tahu? Oh, belum tahu. Berarti kita tetap tulis QP kuadrat sama dengan QS-nya 10 dikali QR-nya 5. QR dari Q ke R berarti 10 ditambah 57,6. 57,6 ditambah 10 berarti jadinya 67,6. Oke, dari sini kita bisa hitung QP kuadrat sama dengan 10 dikali 67,6 berarti jadinya 676. Nah, sehingga nilai QP-nya bisa kita hitung. QP kuadrat 676 berarti mencari QP akar dari 676 sama dengan 26 cm. Jadi kita udah dapat nilai QP atau PQ sama dengan 26 cm. Jadi PQ sama dengan 26 cm. Oke, selanjutnya kita akan cari nilai RQ atau PR. Kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang mulainya dari titik R. Kita tulis dulu rumusnya. RP kuadrat sama dengan RS kali RQ. RP berapa? Belum tahu, berarti kita tulis dulu. RP kuadrat sama dengan RS 57,6 dikali RQ itu adalah 57,6 ditambah 10 berarti 67,6. Gitu ya teman-teman. Berarti mencari RP kuadratnya, karena ini ada desimal, ini saya rubah dulu jadi bentuk per. 57,6 berarti sama aja 576 per 10 dikali 67,6 sama aja 676 per 10. 576 sama 676 saya nggak kalikan, saya biarkan tetap dalam bentuk 576 dan 676 karena 576 dan 676 itu udah bilangan kuadrat. Yang saya kalikan hanya bawahnya 10 kali 10. Berarti kita akan dapat RP kuadrat sama dengan 576 dikali 676 dibagi 10 kali 10 100. Nah, berarti mencari RP-nya sama dengan akar 576 dikali 676 per 100. Udah tinggal kita hitung teman-teman. Akar dari 576 berapa? 24. Oke. Akar dari 676 26. Oke. Per akar dari 110. Nah, dari sini tinggal kita hitung teman-teman. 24 dikali 26.
24 dikali 26 hasilnya 624 per 10. 624 per 10 sama aja dengan 62,4 cm. Nah, ini udah dapat semua teman-teman. 62,4. Jadi kita udah tahu nilai PQ-nya 26, nilai RS-nya 57,6 dan nilai RP-nya 62,4. Begitu. Oke. Begitu, cukup sekian penjelasannya ya teman-teman. Semoga tentang segitiga khusus ini teman-teman bisa pahami, bisa mengerti, dan bisa membantu permasalahan yang teman-teman hadapi. Oke, cukup sekian penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Semoga kita semua makin maju. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.